Oke, halo, selamat pagi, selamat datang di Parent Care Podcast, menguatkan orang tua, menumbuhkan harapan. Bersama saya, Rima, dan di setiap episodenya kita akan berbagi cerita, pengalaman, inspirasi bersama orang tua luar biasa dari anak-anak istimewa. Kayak gitu, kita sekarang bersama Mama Ken. Jadi nanti satu episode kita akan membahas tips bagaimana sih komunikasi baik dengan anak istimewa seperti itu. Oke, Ma? Oke. Oke, kita langsung aja ngobrol karena nanti kita durasinya terpotong kayak gitu kan. Jadi saya mau tahu nih, Mah, gimana sih sebagai Mama ini sebagai orang tua melatih komunikasi dengan Ken di rumah atau ketika di luar kayak gitu, Mah. Ken ini secara verbal kan belum bisa diajak berkomunikasi. Iya. Jadi dalam membina komunikasi dengan Ken yang sederhana aja sih. Misalkan dia hari ini pergi, ada 2 kaos gitu warna hijau dan merah gitu. Iya, Nah, iya. itu suruh pilih aja Ken mau yang mana. Dia mungkin akan nunjuknya sebenarnya saya nggak tahu apakah itu memang yang dia inginkan atau Iya. enggak, tapi kita menghargai apa yang dia tunjuk. Nah, Iya. mungkin ya sederhana seperti itu. Oh gitu ya, Mak. Berarti kalau memang untuk sehari-hari itu kan dikasih tunjuk gitu. Oh, masih mau kayak gitu ya, Mak? Kadang mau, kadang enggak. Ya intinya kita usahanya yang begitu, yang sederhana seperti itu. Jadi kalau mau berangkat atau mau kemanapun lah kan mau Iya. dikasih pilihan mau yang mana gitu. Ya, Oh, ada nggak tapi satu waktu kalau kan kayak nggak mau atau diem aja kayak gitu? Ada. Nah itu mama atau orang papanya gitu gimana untuk menanggapi si Ken ini, Mah? kalau papanya itu sih dia itu kan orang yang sabar ya. Dia lebih sabar papanya, Mah. Iya, jadi ya dia pasti ya tetap suruh milih sih. Tapi memang pada akhirnya tetap meskipun dia diem gitu, diginikan gitu, satunya diginiin. Oh. Nah, kan ini yang ditunjuk adalah yang dia nggak suka, yang diginiin. Oh, yang nggak suka itu malah kayak dilempar gitu dilempar. loh. Oh. Jadi kalau sering gini gitu, Iya. itu gini gitu. Oh gitu. Oh gitu ya, Ma, berarti ya. Kalau dia nggak mau berarti itu singkirkan dulu kayak mungkin Ya. gitu ya. Nah itu kira-kira baru bisa diajak kayak gitu tuh umur berapa, Ma? Persisnya nggak tahu ya, karena kan kita emang sambil jalan ya. Ya mungkin umur 3 tahun gitu sudah. Oh 3 tahun sudah bisa diajak. Apa ya, bisanya itu timbul tenggelam. Ada fasenya, Ma, kayak gitu emang. timbul tenggelam kadang-kadang kayak cukup mengerti tapi kadang-kadang kayak hilang. Nah Gitu kalau yang Ken ini. Oke, terus pernah nggak ya kayak kejadian kesalahpahaman kayak Ken maunya ini tapi mama oh ini aja Ken kayak gitu. Gitu pernah nggak, Ma, ya? kayaknya sih nggak pernah, karena Ken ini kan emang jenisnya apa ya, nggak terlalu berontak gitu loh. Kayak terima padanya mungkin ya kan. Tapi ada sih jadi gini, misalkan pernah gini pakai celana gitu ya. Iya. Nah waktu itu di rumah dia pakai celana pendek, terus kita mau pergi gitu kan pakai celana panjang ya gitu. Nah karena salah paham, saya kasih celana yang panjang. Nah itu dia nolak, dia ngambil yang celana pendek, dikasih ke mama gitu. Padahal loh dek kita mau pergi gitu. Oh berarti gitu tapi sampai cranking gitu nggak, Bang? Kalau aku maunya ini kan Sampai, tapi nggak cranky yang banget, tapi dia tetap nolak yang celana panjang gitu. Terus kalau untuk keseharian kan kalau mau ke kamar mandi atau mau makan gitu. Nah itu feeling ya. Sebagai orang tua ya. Oh, ini waktunya makan ya. gitu. Jadi kadang-kadang gini, dia kalau misalnya kan dia nonton TV di bawah, Iya. kemudian terus saya melakukan sesuatu di atas gitu ya, terus tiba-tiba dia ke atas gitu ya. Itu kadang-kadang dia karena pingin pup. Jadi dia pingin pup tapi di kamar mandi atas, karena di kamar mandi bawah itu kan biasanya duduk, jadi dia nggak bisa. Oh, dia kurang Jadi di atas yang jongkok kan. Tapi itu pun dia memang belum bisa yang jongkok, karena kan dia kayak takut gitu lubang, tapi paling nggak di dekat situ gitu kan.
Nah biasanya gitu, itu kelihatan. Oh kamu mau pup tadi gitu, ayo kamar mandi. Ya, dia langsung ini. Pernah dulu itu dari bawah dia ke atas. Saya pikir, loh kamu ngapain dek, mau bobo? Karena dia kalau mau bobo kadang-kadang langsung ke kamar sendiri terus tidur. Oh bisa tidur Bisa, sendiri mah. bisa. Waduh. Dia butuh tidur kamar gitu. Kalau dia pengen di sofa, di bawah ya tidur gitu. Intinya dia kalau nggak pernah rewel. Nah pernah ternyata dia pup di celana. Akhirnya kan saya jadi harus ngapali itu ya. Dek kamu pup ta? Memang belum tentu. Iya. Tapi saya juga dicoba aja gitu. Kok kamu tiba-tiba ke atas? Kamu mau bobo apa? Apa mau pup? Apa memang pengen ke atas gitu? Nah itu kelihatan sih dari mukanya. Gitu. Oke, nah dari kejadian-kejadian kesalahpahaman itu ada nggak mau kayak kesan kayak oh ternyata ini pelajaran berharga banget nih, ternyata saya harus gini, saya harus gitu ada nggak Maya? Iya. Dari kejadian-kejadian itu kan akhirnya ya kadang-kadang saya merasa bersalah kalau aduh kok udah walah dek kamu tadi pengen ini tapi gitu kita tahu, kayak ya. gitu. Nah itu memang saya harus bener-bener punya awareness untuk itu gitu loh, Harus punya tingkat kepekaan yang iya, lebih ya kalau untuk kayak untuk gitu. karena ya itu karena komunikasinya dia secara verbal belum bisa, secara kode pun juga belum bisa. Gitu loh. Kayak gitu. Berarti kalau emang dia mau makan ya dia mau sendiri kayak gitu. Oh, kalau mau makan itu biasanya dia langsung duduk di meja makan. Oh, jadi kodenya dari Iya. tinggal laku gak sih Ma? Kalau kayak gitu kan, saya mau makan. Kalau mau ke atas, berarti lagi mau pupuk. Kalau nggak mau tidur kayak gitu. Atau ya pengen nyantai-nyantai aja gitu. Nah itu pun kita harus lihat mukanya dia. Susah sekali. Saya kalau jalan-jalan juga harus lihat mukanya dia gitu. Misalnya ayo deh jalan gitu kan, misalnya di kayu tangan gitu ya. Itu tuh saya lihat mukanya dia gitu kan. Oh mukanya bete apa enggak gitu. Bete, oh ayo kita makan es krim dulu. Tapi kalau mukanya udah senyum-senyum, oh sini jalan dulu. Oh kalau kan nggak ada pantangan Bang? Kalau untuk Nggak ada. Oh kebetulan ya lahap semua ya. Lahap semua dia. Semua mau. Dia semua sayur mau, semua daging, ikan, ayam. Pokoknya dia nggak ada rewel makan. Ya maksudnya dari kita kan kesusahan komunikasi, tapi dari dianya mau semua kan memudahkan ya Maya kayak gitu ya. Oke, kalau dari bentuk dukungan dari keluarga atau pasangan gitu, menurut Mama itu sangat sangat berharga atau gimana Ma? Sangat berharga. Waktu tahu Ken berkebutuhan khusus kan saya nanya ya ke papanya gimana gitu. Ternyata dia juga ya nggak apa-apa, ya memang itu berkat dari Tuhan yang harus kita terima gitu. Ya pokoknya sekarang kita ya udah dari hari ke hari aja gitu. Terus papanya juga sama Ken tuh sayang sekali. Iya, kemarin kan kebetulan dijemput sama papanya ya. Sekarang kan papanya masuk shift ya, jadinya kalau dulu kan pagi terus. Iya. Jadi dia bisa jemput. Nanti kan dia berangkat jam 3 sore, jadi dia bisa jemput gitu. Dulu papanya itu kadang pagi itu loh udah jam 6:30 kok gak berangkat ternyata masih nyium ikan ya, gitu. Tapi memang kan ciumable banget. Kayak gemes banget gitu banget. Apa ya? Gembul gitu loh, Ma. Ken gitu. Dulu dia ada masa suka nyium mamanya. Oh iya, Ma. Suka peluk, terus nyium, ada masa kayak gitu. Waduh, kok gak kedapetan saya ya sama masa itu. Oke, terus kalau seumpama sama saudara sepupu kayak gitu gimana Ma? Sepupunya itu mungkin sudah diberi pengertian ya sama kakak saya, jadi mereka cenderung mengalah terus. Nah tapi kan itu memang gitu, jadi misalnya keponakan saya ke situ gitu ya, kan ada yang SMP ada yang seumuran sama dia, kan rame di rumah, langsung ke atas. Dia kalau merasa nggak nyaman langsung ke atas, tapi kalau dia merasa nyaman ya rame-rame di situ gitu. Tapi kalau dia merasa kayak udah bosen gitu, kalau udah kayak gitu kayak anak dewasa. Jadi aku gini, kan ini apa ya? Iya. Nggak kita juga aku. bingung ya mau. Bingung aku. Saya kadang kala dia emang selayaknya anak kecil lah ya, tapi ada kalanya dia udah kayak
dia kok bisa banget ya kayak gitu untuk anak seumurannya kayak dia pernah gitu ya Ma. kayak Natalan gitu di rumah itu rame ya, dia udah ya sudah gitu, dia santai-santai aja gitu kan. Terus udah agak siang dia ke atas, terus loh kan kemana, oh ke atas gitu, tak lihat udah tidur loh kan gitu. Maksudnya kayak gitu itu. iya, kalau kayak gitu kan anak kecil nggak semua bisa kan Maya. Makanya kan tuh kayak gitu. Tapi memang itu ya perkembangan di Anafa juga ya, mungkin di dulu nggak segitu dewasa. Malah nggak tahu kan, malah kadang-kadang kok dia sedewasa itu ya Pak gitu. Iya, Makanya betul, saya betul. bilang aku nih ya gak percaya reinkarnasi, pas saya memiliki anak ini reinkarnasi tak gimana. Saya emang apa ya Ma, ya kayak gitu selayaknya anak kecil tapi dia juga bisa bersikap dewasa ya Ma, untuk satu fase. Saya emang anak kebanyakan itu ada fasenya emang Ma, kayak anak-anak dia apa juga ada fasenya dia muter ada enggak kayak gitu kan ya Ma. Ya. Oke, ini kita bisa lanjut yang terakhir nih Mah. Untung kita udah dapet pertanyaan untuk yang terakhir. Gimana sih Mah tips sederhana untuk orang tua di luar sana agar komunikasi sama anaknya yang emang kesusahan untuk komunikasi dua arah itu gimana kalau dari menurut Mama yang udah 11 tahun, hampir 12 tahun ya menemani Ken kayak gitu. Yang pertama itu kan penerimaan kita dulu ya sama anak. Artinya kita jangan terlalu, dulu pernah sih ada masa saya nggak bisa santai gitu kan, ini terus gimana cara aku komunikasi, tapi akhirnya di satu titik akhirnya saya gini, oh ya wis jangan berpikir lebih dulu ya, kita anak kita seperti ini ya sudah gitu. Akhirnya saya sekarang untuk komunikasi saya lebih ke gini, ya udah hari-hari kan ya, yang kayak tadi kalau saya melihat kayak gitu, terus dia lebih pendekatan kita ke musik karena dia suka lagu. Iya, suka untuk di pendengaran ya Ma ya. Jadi saya sekarang tiap jam 8 malam, maksimal jam 9 malam itu kalau orang Kristen kan praise and worship ya. Iya. Jadi saya setel lagu di YouTube, lagu rohani. Saya nyanyi sama dia, kalau ada papanya ya kita bertiga nyanyi, kita berdua nyanyi. Iya. Terus Kan dia yang mendengarkan. ngeliat gitu, seneng, dia loncat-loncat. Jadi ya itu tadi praise and worship, terus ayo baca Alkitab ya nak gitu, saya bacakan Alkitab, terus dia juga ngeliat gitu, terus udah berdoa gitu ya. Mungkin hal-hal simpel itu dulu aja gitu komunikasinya ya, dari situ. Terus sama ya kalau bisa ya sentuhan gitu, karena kita itu emang papanya sama saya tuh suka cium-cium dia gitu kan gitu. Physical touch banget ya Ma sama Iya. si Ken-nya kayak gitu. Meskipun dia kadang susah gini-gini. Susah untuk dipegang kan kadang dia itu. Kadang dia gampang dipegang, tapi kadang begitu nolak. Cuman kita ya nggak putus asa lah. Ya komunikasinya mungkin seperti itu dulu ya. Intinya ya apa yang bisa dulu lah gitu. Maksudnya kita nggak lihat ya lihat masa depan pasti perlu ya Ma. Maksudnya lihat yang depan kita aja gitu ya Ma ya. Sekarang bisanya begitu ya begitu gitu aja gitu. Gimana akhirnya ya diikuti aja kayak gitu Ma. Diikuti Ya. aja. Oke, berarti satu lagi nih Mah, soalnya kepo banget tadi, lupa. Kalau sama mama di luar kayak tadi kan Mama di kayu tangan gitu, dia bad mood, terus Mama bilang, oh kita beli es krim dulu aja gitu. Berarti kalau sama ke mall atau ke kayak kondangan gitu gimana Ma? Kalau Kondangan itu biasanya saya mengkondisikan untuk ini tempatnya nyaman nggak ya gitu. Kalau tempatnya nggak nyaman wis, kalau seandainya memang harus dulu pernah jadi lamaran keponakan saya gitu kan di resto. Nah saya waktu itu melakukan kesalahan. Kesalahan saya adalah jadi kan sudah di booking ini kursi, iya, ini meja panjang. Nah dia itu sudah mau duduk di tempat duduk itu, tapi kesalahan saya adalah dek jangan, padahal kan ini kalau dilarang itu kan kayak gitu. Aku langsung dek gitu bener, dia langsung nggak mau duduk. Jadi sepanjang makan kita makan keluarga dari pihak perempuan sama laki-laki ya, itu dia duduk di bawah di lantai. Oh saya udah dibilangin jangan. Dia langsung kayak gak mau gitu. Aduh aku gitu, loh papanya ingat loh mah harusnya biarin aja dia kalau gitu kan langsung bad mood. Apalagi waktu itu kondisinya harusnya dia jam makan malam, tapi waktu itu karena
acara, Iya. terus ini nunggu habis ini juga makan gitu kan. Oh, mungkin nggak enak kan Nggak ya lagi kalau nggak duduk. enak. Iya. Terus dia juga lagi kondisi nggak enak hati karena kan belum makan gitu. Iya, aduh. Bangun tidur dia gitu, coba kok nggak enak ya itu. Nah itu terus duduk. Nah itu. Tapi ya kita sebagai orang tua itu tadi nggak perlu baper di meskipun itu di tempat itu nggak perlu baper, ya sudah dia duduk di situ ya nggak apa-apa. Ya wes ya Ken, ya mama di sini ya sama papa gitu. Ini tempat duduknya Ken. Pokoknya dia terus saya ajak ngomong meskipun dia ngerti atau enggak, saya ajak ngomong seakan-akan dia orang dewasa gitu. Iya. Jadi ini tempat duduknya Ken, ini kosong ya, kalau Ken mau di sini ya nak gitu, ya udah gitu. Mungkin orang akan malu ya, anaknya kok duduk di situ gitu. Tapi ya sudah, gitu. Kita tidak perlu memikirkan apa kata orang. Yang penting anak kita nyaman duduk di situ ya sudah. Iya, senyamannya anak kita. Senyamannya. Terus pada waktu makanan keluar, ya udah saya ikut duduk di itu sambil nyuapin. Nyuapin Terus kayak- nggak apa gitu. Memang itulah menjadi orang tua dari anak berkebutuhan khusus. Iya. Jangan pernah merasa gengsi, jangan pernah merasa malu, Betul, dan minta maaflah, apa ya, berbesar hatilah untuk minta maaf. Karena gini, misalnya kita di kendaraan gitu ya, terus anak kita melakukan sesuatu yang misalnya suaranya keras gitu, ya kita harus minta maaf gitu. Maaf anak saya nggak bisa Iya. bilangin anak saya karena anak saya begini gitu. Itu memang harus besar hati untuk hal-hal itu gitu. Iya, betul Maya. Tapi untuk selama ini kan pernah ke cranky di, maksudnya di Tempat publik, umum. iya di tempat mungkin. Enggak Ya Maya. dia cranky-nya itu halus, maksudnya kalaupun agak gini deh, Iya. paling ya udah diajak duduk sudah ya sudah. Oh, tapi lebih ke nangis ya, Ma? Kalau Enggak. nangis, enggak. Jadi kayak gitu aja, terus duduk wes, Pak duduk dulu sampai dia tenang, udah duduk gitu, ya udah dia udah duduk enak wes, udah. Oh, jadi kalau dari jalan-jalan ya sering aja ya, Mama ngajak Ken jalan kayak gitu. Liburan di luar kayak gitu masih sering ya, Ma? Oke, berarti emang kita sebagai orang tua anak berkebutuhan atau anak istimewa emang harus turunkan gengsi dan perbanyak maaf kayak gitu, betul ya Maya? Oke, ada tambahan dari Mama? Ya udah itu aja. Oke, sudah cukup aja. Oke, setiap episode kita tuh kayak bener-bener dapat cerita baru yang bener-bener luar biasa. Apalagi episode sekarang itu Ken yang emang untuk komunikasikan ke orang tua juga susah. Dari kita di teacher Anafa juga susah. Cuman kita sebagai yang emang bisa komunikasi, kita harus tahu ya, harus lebih peka sama anak yang emang kita ajar atau yang emang di sekitar kita kayak gitu ya, Ma. Intinya jangan pernah malu. Jangan pernah malu. Oke, dari pengalaman Mama kita belajar bahwa kita yang harus lebih peka sama anak agar anak itu tanpa perlu minta bisa terpenuhi segala keinginannya kayak gitu, Maya. Oke, terima kasih buat Mama, waktunya bener-bener maaf kalau mungkin ada salah kata tadi ya, Maya, mohon maaf. Terima kasih untuk waktu dari dan kesempatannya hari ini. Semoga obrolan hari ini bisa memberi semangat dan harapan baru untuk kita semua, para orang tua yang hebat dan terus belajar bersama anak istimewanya. Terus jangan lupa untuk ikuti semua episode dari podcast Parent Care ini. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih, Ma.